Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih dalam Tuhan, kita mendengar baru saja suatu perumpamaan dari Yesus kepada murid-muridnya, yaitu 10 gadis. 5 bodoh, 5 bijaksana, pandai. Mereka akan menyongsong pengantin, menyambut pengantin yang akan datang. Yang bodoh membawa pelita, tapi tidak membawa minyak. Yang bijaksana membawa pelita dan membawa minyak. Agar siap menyongsong pengantin laki-laki itu akan datang, siap menyambutnya. Dan sungguh ketika tengah malam pengantin itu datang, yang 5 tidak siap, yang bodoh tidak siap karena minyaknya tidak membawa minyak. Yang 5 yang bijaksana membawa pelita dan minyaknya. Sementara yang bodoh membeli minyak tetapi terlambat. Mereka sudah masuk ke tempat pesta itu. Mereka siap menyongsong yang bijaksana, cukup minyak menyambut
pengantin itu. Dan mereka tidak bisa masuk ke dalam pesta itu yang bodoh, terlambat. Dan inilah juga yang menjadi pelajaran dikatakan pada bagian Injil terakhir itu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita bersyukur dan terima kasih bukan hanya dianugerahkan kehidupan, kita dianugerahi kehidupan yang perlu kita jaga. Apalagi juga kita dianugerahi kehidupan beriman, percaya akan kehidupan yang abadi, yang kekal. Ketika saat orang itu dipanggil Tuhan, kematian, apakah kita siap berjaga-jaga, diajak untuk berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Dianugerahi iman akan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit mulia. Karena itu siapa yang percaya kepadanya juga, kata Santo Paulus, akan juga diikut sertakan di dalam kebangkitannya. Karena itu Santo Paulus juga memberikan penghiburan seperti kita dengar dalam surat Santo Paulus sendiri kepada jemaat Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Justru karena iman kita akan Yesus dan seluruh ajaran-ajarannya, hidupnya, wafat dan bangkit mulia pada akhir hidupnya, kita diberikan kecuali iman juga ajaan untuk mengikuti ajaran-ajarannya, terutama ajaran cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada sesama kita. Oleh karena itu, kalau pada akhir perumpamaan ini, ajaan karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Memang kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Pada saat kita pada saat kematian kita, tetapi jelas bahwa itu akan terjadi pada semua yang hidup di dunia ini. Saatnya akan beralih dari dunia ini, seperti Yesus juga beralih dari dunia ini kembali kepada Bapanya. Dan yang kiranya penting ialah seperti gadis-gadis yang bijaksana itu, dia membawa minyaknya, membawa minyak yang cukup sampai dapat menyongsong, menyambut pengantin itu dan masuk di dalam kerajaannya. Minyak itu apa?
Minyak itu adalah bekal yang cukup. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, iman kepercayaan kita, kesetiaan kita kepada Yesus, kesetiaan kita melakukan apa yang dikehendakinya di dalam hidup itu, itulah minyaknya. Mengumpulkan segala kebaikan-kebaikan, ajaan untuk tetap beriman kepadanya, memohonkan pengampunan kalau kita bersalah, mengampuni orang lain, semuanya itu adalah minyak-minyak yang menjadi bekal supaya dapat memasuki kerajaannya. Mencari kebijaksanaan, karena kebijaksanaan ya Allah sendiri sebenarnya mudah ditemui, seperti kita dengar dalam bacaan yang pertama tadi. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, pada bulan November ini yang juga sering dikatakan sebagai bulan arwah, bulan arwah, kita mengenang saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Kita mendoakan mereka, kalau mereka masih ada di api penyucian, supaya Tuhan menganugerahkan belas kasih-Nya, karena doa-doa kita pada saudara-saudari kita yang barangkali masih membutuhkan doa-doa kita. Kalau sudah bahagia di surga, sudah memasuki, sudah bertemu dengan pengantin itu tadi dalam kerajaan Allah, semoga juga menjadi tempat kita mohon doa restu bagi kehidupan kita yang ada di dunia ini, yang pada suatu ketika juga berakhir dan kita tidak membawa apa-apa. Semua yang kita kumpulkan di dalam dunia ini kita tinggalkan, kecuali segala amal baik, kebaikan, iman, kegembiraan kita mengikuti Yesus dalam suka dan duka, itu kita bawa. Marilah ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita memohon agar kita mempunyai cukup minyak untuk menyambut sang pengantin. Kita tetap berjaga, sadar kemana kita akan pergi, kemana kita akan meneruskan kehidupan kita, supaya kita semua dalam hal ini juga memperoleh kebijaksanaan. Kebijaksanaan ya Tuhan sendiri. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku percaya